Bioteknologi fermentasi adalah penerapan mikroorganisme dalam proses perubahan bahan organik menjadi produk yang bermanfaat seperti makanan, minuman, dan bahan kimia. Proses ini melibatkan mikroorganisme seperti bakteri, ragi, atau jamur yang mengubah senyawa organik terutama karbohidrat menjadi berbagai produk turunan yang memiliki nilai guna tinggi. Salah satu contoh bioteknologi fermentasi yang sangat dikenal di Indonesia adalah pembuatan tape singkong. Dalam proses fermentasi ini, mikroorganisme yang digunakan memainkan peran yang sangat penting, seperti ragi, yakni ragi yang ada terkandung dalam ragi tersebut adalah bakteri Saccharomyces dan Lactobacillus. Untuk bahan terdapat singkong dan ragi. Untuk alat terdapat pisau, toples, garpu, dan panci. Langkah pertama, cuci singkong tersebut sampai bersih. Setelah singkong dicuci, potong singkong tersebut menjadi beberapa bagian. Pengupasan kulit singkong penting untuk menghindari rasa pahit yang mungkin berasal dari kulit. Di sisi lain, tidak lupa untuk menumbuhkan raginya hingga sehalus mungkin. Cuci potongan singkong dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran, getah, dan sisa kulit yang tertinggal. Pencucian penting untuk memastikan singkong bebas dari kontaminasi yang dapat mengganggu proses fermentasi. Rebus potongan singkong dalam air mendidih selama sekitar 30-45 menit. Perebusan bertujuan untuk memecah pati dalam singkong, membuatnya lebih mudah dicerna oleh mikroorganisme selama proses fermentasi. Setelah direbus, angkat singkong dan tiriskan. Biarkan singkong mendingin hingga suhu ruangan. Singkong yang terlalu panas dapat merusak ragi yang akan digunakan untuk fermentasi. Oleh karena itu, penting untuk mendinginkannya terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Taburkan ragi tape pada permukaan singkong yang sudah dingin. Ragi yang digunakan bisa berupa ragi tape yang sudah tersedia di pasaran atau ragi alami yang telah disiapkan. Ragi tape seperti Saccharomyces cerevisiae dan beberapa jenis bakteri asam laktat akan mulai bekerja untuk mengubah pati dalam singkong menjadi alkohol, asam laktat, dan senyawa lain yang memberikan rasa khas tape. Susun potongan singkong yang telah diberi ragi dalam wadah atau daun pisang dan ditutup kembali dengan daun pisang. Proses fermentasi akan terjadi di sini, di mana mikroorganisme akan mengurai gula dalam singkong menjadi alkohol atau etanol dan asam laktat. Jika sudah mencapai kematangan yang diinginkan, buka wadah tertutup dan pindahkan ke tempat lainnya. Simpan di dalam kulkas agar proses fermentasi berhenti. Tape singkong merupakan hasil fermentasi campuran yang melibatkan fermentasi alkoholik dan asam laktat. Dalam proses ini, ragi Saccharomyces cerevisiae berperan utama memecah pati singkong menjadi glukosa yang kemudian diubah menjadi alkohol dan karbon dioksida. Reaksi ini menghasilkan rasa manis dan aroma khas tape. Di sisi lain, bakteri Lactobacillus mengubah sebagian glukosa menjadi asam laktat melalui fermentasi asam laktat. Proses ini memberikan rasa asam yang seimbang sekaligus menjaga kestabilan pH dan kualitas tape. Kombinasi kerja ragi dan bakteri menghasilkan tekstur tape yang kenyal, aroma harum, dan rasa manis asam yang khas. Dengan suhu ideal 25 derajat sampai 30 derajat dan fermentasi selama 2-3 hari dan kemudian setelah dari 3 hari disimpan ke dalam pendingin, tape singkong mencapai kualitas terbaiknya menjadi produk fermentasi tradisional yang unik dan lezat.
Perubahan signifikan pada tape singkong terjadi pada proses fermentasi dan penyimpanan, dengan hasil akhir yang dipengaruhi oleh durasi fermentasi dan suhu lingkungan. Pada awalnya, singkong memiliki tekstur keras dan rasa hambar tanpa aroma khas. Setelah 3 hari fermentasi di suhu ruang, tape singkong mencapai puncak fermentasi aktif, menghasilkan tekstur kenyal, aroma harum khas, dan rasa manis yang mulai dipadukan dengan sedikit asam. Proses ini menunjukkan peran penting ragi Saccharomyces cerevisiae dan bakteri asam laktat dalam mengubah pati menjadi gula, alkohol, dan asam laktat. Penyimpanan di kulkas berlanjut hingga hari ke-6, memperlambat fermentasi lebih lanjut, memungkinkan perubahan lebih halus dalam karakteristik tape. Tekstur tape menjadi lebih lembut, menyerupai keju, aroma lebih tajam karena senyawa volatil yang terakumulasi, dan rasa menjadi lebih kompleks dengan keseimbangan manis dan asam yang semakin sempurna. Proses fermentasi tape singkong ini melibatkan 2 mekanisme utama, yaitu fermentasi alkoholik oleh ragi Saccharomyces cerevisiae dan fermentasi asam laktat oleh bakteri Lactobacillus. Kombinasi kedua jenis fermentasi ini menghasilkan tape dengan tekstur kenyal, aroma harum, khas, dan rasa manis asam yang seimbang. Faktor-faktor seperti suhu, waktu, pH, bahan baku, dan kebersihan memainkan peran penting dalam menentukan kualitas tape. Suhu optimal pada 25 derajat sampai 30 derajat memungkinkan mikroorganisme bekerja secara efisien. Sementara, waktu fermentasi 2-3 hari memberikan keseimbangan rasa tanpa membuat tape terlalu asam atau lembek. pH yang stabil pada kisaran 4 sampai dengan 5 menjaga tape tetap aman dikonsumsi.